Darwis SIP, Komandan Kompi 2, Jumadi bin Ahmad, Komandan Kompi 3, M. Ali Habibi, Komandan Kompi 4, Eka Saputra Pramuka Kepri. Pembaca doa, Dato Raja Al-Hafiz dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau. Huzrinhur, Pembaca Undang-Undang Dasar 1945, Kasubag Umpek Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau. Lapangan upacara, pasukan disiapkan. Saya ambil alih. Masing-masing komandan kompi kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Ampun, upacara peringatan Hari Jadi ke-21 Provinsi Kepulauan Riau tanggal 24 September tahun 2023. Siap, dimulai. Lanjutkan. Jalan. Jalan. Hidupan. Henti. Naiklah. Lanjut. Siapa yang manjat ke atas? Jadi di mana dia naik ke atas?
lepas ya. Lepas satunya. Nah, dia harus yang pendek. Mantap. Nah, Kepada bendera merah putih. Hormat! Hand! Kepulauan Riau. Hormat! Hand! Kerajaan Johor Riau, Kerajaan Riau Lingga. Pada tahun 1899, lembaga yang di-Pertuan Muda dihapus, maka tinggallah Sultan yang memerintah negeri Riau Lingga. Maka pusat pemerintahan Riau Lingga dipindahkan dari Daik ke Pulau Penyengat. Dari tahun 1900 sampai 1912. Selepas tahun 1912, Kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Pulau Penyengat dibubarkan oleh Kerajaan Belanda. Semenjak itu, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah beserta keluarganya pindah ke Singapura dan bertempat tinggallah di sana. Berpindahnya Yang Mulia Sultan ke Singapura, maka berakhirlah Kesultanan Lingga yang berada di Daik yang menjadi pusat pemerintahan Melayu. Dengan kekosongan ini akhirnya masyarakat Riau Lingga bersepakat untuk bergabung dalam Barisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa ini banyak pejuang-pejuang Melayu yang gugur saat bertempur dengan Belanda
demi marwah bangsa Melayu dan demi tegaknya bendera merah putih di bumi Riau Lingga. Akhirnya pada bulan Desember 1949, Riau Lingga secara resmi masuk ke dalam pangkuan Indonesia. Setelah sekitar 40 tahun lamanya berjalan, rasa tidak puas masyarakat Kepulauan Riau atas berbagai kondisi. Gedung Lembaga Adat Melayu Kepri, penataan kawasan Pulau Penyengat, revitalisasi Masjid Sultan Riau Penyengat dan Masjid Jami Sultan Lingga, pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Langkah-langkah strategis tersebut merupakan semangat melanjutkan perjuangan yang telah membuahkan hasil dari berbagai capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri setelah sempat terpuruk pada tahun 2020 yang terkontraksi hingga minus 3,80% dan meningkat menjadi 5,09% di tahun 2022. Selanjutnya sampai dengan semester 1 tahun 2023 melejit dengan pertumbuhan menjadi 5,77%. Angka ini merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera. Kemudian angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menurun dari 5,92% pada periode Maret tahun 2020 menjadi 5,69% pada bulan Maret tahun 2023 yang menempati posisi kedua terendah di Sumatera dan posisi ke-6 terendah di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepri turun dari 9,91% pada tahun 2021 menjadi 8,23% pada tahun 2022 dengan persentase tren penurunan terbesar se-Indonesia. Dan selanjutnya kepada Mas Indi, diserahkan kepada Andi. Berikutnya penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di fasilitas pelayanan. Selanjutnya kepada Wildan Maulana. Dan selanjutnya kepada Nafal Rifki Taufikul Hakim. Selanjutnya kepada Rizky Ade Bermarwah. Berikutnya kepada Koperasi Konsumen Mitra UKM Kepri. Selanjutnya kepada Koperasi Produsen Han Jembatan Perkasa. Dan berikutnya kepada Koperasi Jasa Mancing Pinggiran Indonesia. Berikutnya kepada Koperasi Jasa Legal Transportation Service. Dan berikutnya kepada Koperasi Konsumen Srikandi Amanah Kepri. Oh, kan kurang. Ya kan jalan jadi cari kuit lah. Iya lah. Nanya kan. Soalnya itu acara gagap. Wan aduh dengan gagap. Nah, kan itu intinya tuh. Selanjutnya Ada pengen gagap. Oh, mau lanjut aja. dan berikutnya kepada pelatih grup musik tradisional pada ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tuhan Industri. Pangan berpotensi ini dikenal sebagai pangan berlebih. Adalah pangan yang masih dalam kondisi baik dan aman, namun berpotensi terbuang atau dimusnahkan jika tidak dimanfaatkan. Tetapi pangan ini tidak termasuk leftover food atau pangan sisa di hotel, restoran, catering, retail, industri pangan, toko makanan, atau pusat perbelanjaan. Gerakan Selamatkan Pangan atau Food Rescue adalah upaya penyelamatan pangan berpotensi. Berdasarkan instruksi Gubernur Kepulauan Riau nomor 521-417-DKPPKH tentang Gerakan Selamatkan Pangan Provinsi Kepulauan Riau melalui stok boros pangan memiliki tujuan. Dan
utusan khusus Bapak Presiden hadir agar semua provinsi, kabupaten, kota melaksanakan kegiatan gerakan selamatkan pangan, dan bagi kita di Provinsi Kepulauan Riau, terutama penghematan penggunaan pangan. Ternyata Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi tingkat mubazirnya. Dihitung-hitung 1 tahun itu bisa berhemat sampai hampir 150 triliun rupiah kalau kita berhemat. Yang kedua, berhemat penggunaan pangan. Contoh, kalau kita beli nasi bungkus, pesan nasi bungkus, kalau kekuatan kita makan hanya setengah dari nasi yang biasanya, kita pesan setengah saja. Semua kegiatan pemerintah supaya mulai sekarang berhemat, bukan memunculkan stunting baru ya, tidak, tapi berhemat ya, melayani tamu ini dan itu cukup kita perhitungkan secukupnya. Mudah-mudahan dengan penghematan ini, situasi apapun ke depan, kita bisa menjamin ketahanan pangan di negeri tercinta ini. Saya kira kita provinsi pertama ini yang memulai pencanangan penghematan penggunaan pangan, dan juga kita sudah juga menyurati semua pemerintah kabupaten kota, seluruh OPD provinsi dan instansi vertikal nanti, supaya setiap acara apapun menggunakan produk-produk petani khusus makanannya. Ya, kemudian jajanan-jajanan pasar yang bahan bakunya di dalam negeri atau di daerah kita. Tidak perlu jeruk-jeruk dari negara-negara lain, anggur-anggur dari negara lain. Semua gunakan, manfaatkan hasil-hasil para petani. Mudah-mudahan ini jadi komitmen kita semua untuk membangun kesejahteraan ke depan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita saksikan bersama penandatanganan komitmen bersama Gerakan Selamatkan Pangan Provinsi Kepulauan Riau, diawali oleh yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau beserta Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bapak Kajati. Kami silakan jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau lainnya. Dan ikut juga menandatangani piagam komitmen bersama Gerakan Selamatkan Pangan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kepala Instansi Vertikal dan Kepala UPD yang hadir serta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Izin Ibu. Jajaran FKPD Provinsi Kepulauan Riau. Kenapa? Ada apa Pak? Dari mana Pak? Dari mana? Mas. Baik, sekali lagi kami panggil. Ini 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Buahan